Moda tu exauribus, ecclesia, te de baptismo cibus, solemnia. Moda tu exauribus, ecclesia, te de baptismo cibus, laudatia. Moda tu exauribus, ecclesia, te de baptismo cibus, solemnia. Tutorial cara menjadi Kristen sejati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam SSC, Societas Sentire Cum Ecclesia. Mari satu nafas dengan gereja. Salve, saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Sampai dengan tahun 2022 ini, dunia menyaksikan bahwa jumlah umat Kristen telah mencapai hampir 2,46 miliar orang. Karena itulah, kekristenan hingga saat ini menjadi agama terbesar di dunia. Menurut data yang disajikan oleh World Matters, jumlah umat Kristen sendiri telah mencapai sekitar 31% dari total populasi 7,92 miliar orang. Dari jumlah tersebut, Gereja Katolik menjadi bentuk kekristenan dengan umat terbanyak di dunia sampai saat ini, yaitu 1,39 miliar orang, atau sekitar 56,5% dari total umat Kristen sedunia. Sementara gereja Protestan sebanyak 37%, Ortodoks 12%, dan lainnya 1%. Data yang lain pula menunjukkan kenyataan yang sama. Sebagaimana yang dipaparkan oleh World Population and Data per Church, Gereja Ortodoks Rusia tercatat sebanyak 110 juta orang, 4,5%, Gereja Sidang Jemaat Allah 56 juta orang, 2,3%, Gereja Tewahedo Ortodoks Ethiopia
36 juta orang, 1,5%. Kapel Kalvari, 25 juta orang, 1%. Gereja Anglikan Inggris, 25 juta orang, 1%. Gereja Ortodoks Ukraina, 24 juta orang, 1%. Gereja Injili di Jerman, 20 juta orang, 0,8%. Gereja Anglikan Nigeria, 18 juta orang, 0,7%. Serta 45.000 gereja atau sinode lainnya dalam jumlah 737 juta orang, 29,8%. Maka, dengan adanya data-data terkait jumlah ini, tersirat bahwa kekristenan adalah agama mayoritas manusia di abad ini. Lantas, apakah kekristenan hanya seputar aspek kuantitas semata? Tentu, sebagaimana agama yang banyak dianut oleh umat manusia. Kekristenan sendiri tidak bisa dihindarkan dari hal-hal yang menyangkut aspek kualitas pula, ketimbang kuantitas semata. Sehingga kepada orang Kristen sendiri, perlu ditanyai pertanyaan ini. Jika kekristenan bukanlah soal aspek kuantitas belaka, apakah masih ada kekristenan yang sejati? Atau secara lebih spesifik, bagaimanakah cara agar manusia dapat tiba ke posisi atau menjadi seorang Kristen yang sejati? Terhadap pertanyaan ini, hampir pasti pada umumnya setiap orang yang mengaku Kristen akan memberikan jawaban yang berdasarkan pada asal-usul kata etimologi dari Kristen itu sendiri. Bahwa kata Kristen sendiri berasal dari kata Kristus itu sendiri, yang diserap dari akar bahasa Yunani koeni, yakni Kristos, yang berarti yang diurapi. Hal mana adalah terjemahan untuk kata bahasa Ibrani, Mesiah. Sebagaimana yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, bahwa pengikut Yesus disebut sebagai orang Kristen, pertama kali di kota Antiokhia. Akan tetapi penjelasan yang berpangkal pada sisi etimologis sekaligus historis biblis tersebut masih sungguh begitu umum dan bahkan abstrak, sehingga belum sanggup menjawab pertanyaan bagaimana menjadi seorang Kristen yang sejati. Sejalan dengan itu, dalam konteks keagamaan di tanah air kita sendiri, yakni Indonesia, kata Kristen umumnya merujuk pada kelompok keagamaan Kristiani non-gereja Katolik, yakni yang kita kenal dengan sebutan Protestanisme. Bahkan secara hukum negara, kata Kristen dipakai sebagai identitas keagamaan untuk membedakan dengan agama-agama lain, sebagaimana Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan, termasuk untuk membedakan dengan istilah Katolik itu sendiri. Sehingga hal ini menimbulkan kesan bahwa Kristen amatlah berbeda dengan gereja Katolik dan bahkan bertentangan. Pada akhirnya, gereja Katolik dinilai sebagai bukan Kristen itu sendiri. Oleh karena berbagai realitas yang demikian, kami SSC akan menjawab pertanyaan sentral yang telah diangkat di awal video ini, yakni, seperti apakah dan sekaligus bagaimanakah ciri atau menjadi seorang Kristen yang sejati? Terhadap pertanyaan ini, tentu banyak sekali petunjuk, anjuran, bahkan klaim-klaim yang hendak hadir sebagai jawaban. Secara khusus, klaim-klaim mengenai Kristen sejati dari pihak atau kalangan Kristen non-Katolik sendiri. Mari kita saksikan beberapa klaim mereka tersebut. Punya iman dan mengerti keselamatan. Bersaksi tentang Kristus pastinya. Bisa berdoa, punya kuasa mengusir roh jahat, Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. memuji dan menyembah Tuhan. Nah, tetapi kekristenan yang sesungguhnya itu bukan terletak pada pelaksanaan ritual-ritual Kristen seperti dibaptis atau juga tabisidi, katekisasi, lalu ikut perjamuan kudus. Bukan itu. Kekristenan sejati itu adalah orang-orang yang membuka hatinya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan di dalam hatinya secara pribadi. Karena itu apabila saudara beragama Kristen tapi belum pernah ada momen dalam hidup saudara terima Yesus secara pribadi sebagai juru selamat dan Tuhan, saudara adalah Kristen palsu. Jadi kalau kita mau jujur ngomong, Kristen-Kristen yang dianut orang selama ini itu hanya agama Kristen, tapi bukan kekristenan sejati yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau itu sempurna seperti Bapa. Dunia bukan rumahmu. Yang benar begitu. Lepaskan segala sesuatu. Pikul salib. Itu baru Kristen.
Entah yuk kebaktian pakai kepok tangan atau tidak, entah pakai alat musik lengkap atau hanya piano, itu bukan hal yang major, bukan masalah. Mau kebaktian hari Minggu atau hari Rabu juga bukan masalah. Mau di gereja, di gedung atau di gedung sunatan, nggak masalah. Gedung umum yang dipakai sunatan, dipakai untuk macam-macam juga nggak masalah. Nggak ada tuh tempat kudus itu. Yang kudus itu hanya hati yang dibersihkan dari dosa. Jadi Kristen artinya pengikut dari Yesus, yaitu yang diurapi oleh Allah. Ya, Yesus ini yang diurapi oleh Allah. Itu yang benar, ciri yang pertama. Jadi kalau ada Kristen tetapi mengikuti Yesus sebagai Allah, maka dia tidak bisa disebut Kristen. Ya, karena Kristen itu adalah pengikutnya yang diurapi oleh Allah. Yang diurapi oleh Allah itu kan bukan Allah. Ya, Allah itu yang mengurapi. Kalau ini Kristus itu yang diurapi oleh Allah. Jadi kita dapatkan poin pertama, Kristen yang benar adalah pengikut dari Yesus sebagai yang diurapi oleh Allah. Secara garis besar, klaim-klaim yang barusan kita saksikan tadi sangatlah beragam, bermacam-macam, dan bahkan saling berkontradiksi satu dengan yang lain. Padahal semua klaim tersebut lahir dari kelompok-kelompok yang dikenal sebagai mereka yang beridentitas Kristen di negeri ini. Untuk itulah perlu kita pertanyakan secara kritis, dapatkah antar kelompok yang menyandang status sebagai Kristen, para pengikut Kristus, bisa mengklaim memiliki posisi yang sejati di dalam berbagai macam bentuk pandangan yang sifatnya saling berkontradiksi? Dari kenyataan itulah kita sungguh menyadari bahwa apa yang selama ini dikenal sebagai Kristen, bahkan dijadikan suatu model identitas keagamaan tersendiri, belumlah bisa memberikan posisi kekristenan yang sejati itu sendiri. Sehingga konsekuensi logis dari kenyataan ini ialah pandangan beserta seluruh klaim yang mereka berikan tadi tidak bisa kita jadikan sebagai pegangan, bahkan jawaban untuk menjawab problematika soal kesejatian dalam kekristenan itu sendiri. Dari situlah SSCE sebagai bagian dari kekatolikan, yang tak lain merupakan bagian dari pengikut Kristus terbesar di dunia, hadir untuk memberikan jawaban yang sungguh-sungguh melampaui klaim-klaim hampa tadi. Secara garis besar, terdapat 3 langkah utama agar orang bisa tiba pada apa yang disebut sebagai posisi atau kondisi dari Kristen sejati tersebut. 1. Bertindak seperti Kristus. Kita mengetahui bahwa menjadi Kristen bukan sekedar menerima baptisan dan mengakui dengan mulut bahwa Kristus adalah Tuhan penyelamat kita. Lalu kita dapat menggantungi keselamatan kita untuk diri sendiri, tak usah terlalu peduli dengan orang lain. Tidak demikian. Kita tidak menjadi Kristen demi diri kita sendiri. Sebab jika kita mempunyai kehendak dan pikiran seperti Kristus, kita pun harus bertindak seperti Kristus. Artinya, kita harus mau ikut ambil bagian dalam pelayanan Kristus terhadap dunia ini. Kita harus mau keluar dari keakuan diri sendiri dan berani hidup bagi orang lain. Kita harus mau melayani daripada dilayani. Singkatnya, kita tidak lagi memusatkan perhatian pada kepentingan diri sendiri, tetapi kepada kepentingan orang lain. Sebagaimana yang tercatat dalam Filipi 2 ayat 4. Prinsip pemikiran ini membantu kita memahami bahwa kita mau menjadi Kristen demi diri kita sendiri, tetapi karena Tuhan menginginkan agar kita turut melakukan pekerjaan-pekerjaannya untuk mendatangkan keselamatan bagi banyak orang. Tuhan bekerja melalui manusia-manusia ciptaannya. Itulah sebabnya ia memilih bangsa Israel pada masa perjanjian lama. Bukan artinya bahwa setelah memilih bangsa Israel, lalu bangsa-bangsa yang lain direncanakannya untuk binasa. Lalu sebaliknya, agar melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa lain diselamatkan. Dengan prinsip yang sama, kita lihat peran gereja, yaitu bahwa melalui gereja, Tuhan menyampaikan terangnya dan kasih-Nya kepada dunia, agar dunia mengenal jalan keselamatannya. 2. Menjadi Katolik. Jika poin pertama menegaskan peran gereja, lantas gereja apakah yang dimaksud? Tentunya gereja Katolik. Alasan untuk hal ini telah kita berikan dalam video kita yang membahas soal Pentakosta. Namun, mengapa seseorang harus menjadi Katolik agar bisa tiba pada posisi Kristen yang sejati? Ialah karena Kristuslah yang mendirikan Katolikan itu.
Alkitab sendiri mencatat bahwa Kristus telah mendirikan satu gereja atau umat tunggal di atas Rasul Petrus. Bisa dilihat dalam Matius 16 ayat 16-19. Paus, sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik di dunia, adalah penerus Rasul Petrus. Pemimpin gereja Katolik saat ini, yakni Paus Fransiskus, adalah penerus Rasul Petrus yang ke-266. Jalur kepemimpinan yang tidak terputus dari para rasul ini menjadi alasan kuat bagi kita untuk memilih gereja Katolik. Sebab kita ketahui kesinambungan ini merupakan bukti kuat sabda Kristus sendiri yang berjanji akan selalu menyertai gerejanya. Bisa dilihat dalam Matius 28 ayat 19-20. Selanjutnya, menjadi Katolik karena Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi gereja yang didirikannya ini. Sebagaimana Hawa dibentuk dari rusuk Adam, demikian pula gereja dibentuk dari rusuk Kristus, sang Adam yang baru. Ini terjadi ketika Kristus wafat di kayu salib. Saat itu, untuk memastikan kematian Kristus, seorang serdadu menikam rusuknya, dan dari sana mengalirlah darah dan air yang menjadi lambang sakramen baptis dan ekaristi. Melalui kedua sakramen ini, kita dilahirkan kembali secara rohani oleh Kristus sendiri untuk menjadi anggotanya sebagai gerejanya. Kebenaran ini diterangkan dengan sangat mulia oleh Santo Yohanes Chrysostomus, seorang bapak gereja, bahwa sebagaimana Tuhan mengambil sebuah tulang rusuk dari rusuk Adam untuk membentuk seorang perempuan, demikianlah Kristus telah memberikan kepada kita darah dan air dari rusuknya untuk membentuk gereja. Tuhan mengambil tulang rusuk tersebut ketika Adam sedang tertidur lelap, dan dengan cara yang sama, Kristus memberikan darah dan air setelah kematiannya sendiri. Maka, tidakkah kamu mengerti betapa Kristus telah mempersatukan mempelainya dengan dirinya sendiri? Dengan santapan yang satu dan sama, kita dilahirkan dan diberi makan. Seperti seorang wanita memberi makan anaknya dengan air susu dan darahnya sendiri. Demikianlah Kristus terus-menerus memberikan darahnya sendiri kepada mereka yang kepadanya ia telah menyerahkan hidupnya. Saint John Chrysostomos, 407, A Homily for Holy Friday, The Blood and Water from His Side. Hal ini sungguh menjelaskan bahwa hanya Yesuslah yang dengan kasih dan pengorbanannya telah melahirkan gerejanya. Gereja telah didirikan oleh Kristus sebagai pemberian, dan manusia hanya dapat menerimanya dengan ucapan syukur. Alasan terakhir mengapa harus menjadi Katolik ialah bahwa kata Katolik yang tak lain berasal dari kata Yunani katholo, asal kata Katolikos yang artinya seluruh atau universal, telah dipakai para rasul Kristus, jemaat Kristen pertama dan asli untuk menggambarkan keseluruhan jemaat. Bisa dilihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Dan juga keseluruhan ajaran Kristus. Maka kita menjadi Katolik karena ingin mengikuti keseluruhan ajaran Kristus itu. Di awal abad kedua, gereja pertama kali disebut Katolik dan diartikan sama seperti sekarang ini. Ialah ketika Santo Ignatius dari Antioquia menegaskan perbedaan antara gereja yang otentik dan yang tidak. Saat itu ada sejumlah pengikut Kristus yang mengajarkan Injil yang lain daripada yang diajarkan oleh para rasul. 2 Korintus 11 ayat 4 dan Galatia 1 ayat 6. Maka Santo Ignatius menyematkan kata Katolik pada gereja yang asli berasal dari Kristus dan para rasul untuk membedakannya dengan kelompok jemaat yang menyimpang tersebut. Beliau mengajarkan bahwa di mana uskup berada, maka di sana pula umat berada. Sama seperti di mana ada Yesus Kristus, maka di sana juga ada gereja Katolik. Saint Ignatius of Antioch, Letter to the Smyrna 3, taat sampai akhir hayat. Maka langkah paling final, puncak dan total, agar seorang bisa menjadi Kristen sejati, ialah bersikap taat. Langkah ketiga ini adalah sebagai bukti nyata, konfirmasi ataupun penegasan terhadap langkah kedua. Untuk dapat memastikan secara valid, seseorang itu telah menjadi Katolik, jalan satu-satunya ialah dengan melihat apakah ada sikap ketaatan dalam dirinya itu. Mengingat telah begitu banyak oknum-oknum Katolik palsu yang bermunculan, yang justru hadir dengan watak penyangkalan terhadap nilai ketaatan iman. Seperti di video berikut. Kalau boleh tahu, Aniseto dulu itu kepercayaannya apa sih gitu? Nah, baik. Dulunya kepercayaan saya dulu itu adalah gereja Katolik, dari gereja Katolik. Terus gimana perjalanannya sebagai seorang Katolik seperti itu?
perjalanannya berjalan baik sesuai dengan iman yang dulu, ya, mengikuti aktivitas gereja, mengikuti ya, semuanya, dan saya merasa bahwa belum puas seperti apa, belum puas karena. Tapi mungkin Aniseto itu ya, apa namanya, rajin ya dulu berarti ya. Ya, rajin gereja. Udah sebagai itu belum, apa namanya, kalau kita kan sebagai pelayan Tuhan, kalau di Katolik apa sih namanya, udah tingkat seperti itu enggak? Kalau di gereja belum, kalau di daerah tempat tinggal, kalau di ganggang ya mengikuti aktivitas seperti itu. Begitu. Oke, jadi gimana titiknya Aniseto ini bisa sampai berpindah ke Bethel gitu, artinya ke Pentakosta lah ya. Gimana sih ceritanya, bisa nggak? Ya, awalnya itu pas saya nonton video sebuah lagunya dari Hillsong United, judulnya Bless the Lord. Saya lahir dari keluarga yang beragama Katolik. Sedangkan saya ketika umur 6 tahun saya dimasukkan Sunday School, sekolah minggu, yaitu kursus untuk mempelajari agama Kristen ataupun Katolik. Dan saya mendapatkan prioritas yaitu menikmati Sunday School secara privat yang diberikan oleh seorang Mother Overste. Mother Overste yaitu pimpinan biara. Mengapa demikian? Antara lain dikarenakan ayah ibu saya adalah donatur terbesar gereja. Ketika kemudian saya remaja, saya masuk organisasi di gereja yang namanya Legio Maria. Legio dari kata legion, Maria maksudnya adalah Siti Maryam binti Imran, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. 1 tahun berikutnya saya menjadi salah satu ketua terbesar dengan jumlah anggota terbesar di tanah air kita. Dan setelah itu saya masuk biara menjadi seorang biarawati atau suster. Ibu dan bapak, jujur-jujur saja saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang muslimah. Cita-cita saya menjadi seorang biarawati dan saat itu sudah tercapai. Namun pada saat justru saya sudah mencapai cita-cita saya, disinilah Allah menyelenggarakan kehidupan hambanya. Pada saat saya di biara, dari seluruh mereka yang masuk biara hanya ada 2 orang saja. Satu adalah diri saya yang diberi tugas khusus, yaitu untuk kuliah di biara dan sekaligus kuliah di Institut Filsafat Teologia yang disebut Seminari Agung, pendidikan akhir pastor. Maka ketika Paus Fransiskus mengatakan Konsili Vatikan II adalah magisterium gereja yang harus ditaati, dan jika tidak maka kita ada di luar gereja, kita harus katakan, maaf Bapak Suci, saya tidak setuju. Mengapa? Karena Konsili Vatikan II tidak infalibel, mengajarkan hal baru, dan memiliki kesalahan. Maka berdasarkan prinsip gereja tidak dapat cacat, Konsili Vatikan II bukanlah magisterium gereja dan tidak perlu ditaati. Kita tahu bahwa gereja berada dalam keadaan sedevakantis, karena doktrin palsu baru, diajarkan oleh agama palsu baru di Vatikan. Konsili Vatikan II sebagai konsili gereja Katolik teraktual mengajarkan kepada Allah yang menyampaikan wahyu, manusia wajib menyatakan ketaatan iman. Roma 16 ayat 26, Roma 1 ayat 5, 2 Korintus 10 ayat 5 sampai 6. Demikianlah manusia dengan bebas menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dengan mempersembahkan kepatuhan akal budi serta kehendak yang sepenuhnya kepada Allah yang memahyukan. Dan dengan secara sukarela menerima sebagai kebenaran wahyu yang dikaruniakan olehnya. Konsili Vatikan II di Verbum. Implikasinya sebagai seorang Katolik ialah ketaatan iman dibuktikan dengan 1. Ketaatan kita yang sepenuhnya atau seutuhnya terhadap semua ajaran yang dinyatakan oleh magisterium gereja Katolik yang bersumber dari kitab suci dan tradisi suci. Ketaatan sepenuhnya artinya tidak hanya mengimani, namun juga melaksanakan apa yang diajarkan dan tidak memilih-milih ajaran mana yang mau ditaati dan mana yang tidak. Namun taat pada semua ajaran.
2. Jika ada hal yang belum dipahami sehubungan dengan ajaran iman, dengan rendah hati kita mau mempelajari penjelasan yang mau disampaikan oleh magisterium, entah yang tercantum dalam katekismus gereja Katolik, ataupun dokumen pengajaran gereja lainnya. 3. Meninggalkan pengertian-pengertian kita sebelumnya yang keliru yang disebabkan karena ketidaktahuan, untuk menerima dengan rendah hati kebenaran yang dinyatakan Allah lewat magisterium gereja yang didirikannya. 4. Menghormati magisterium atau para penerus rasul dan ajarannya, sebab percaya bahwa melalui magisteriumlah kita menerima ajaran Allah. Sebab kepada para muridnya Yesus telah berkata, "Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Lukas 10 ayat 16. Dengan sikap ini kita tidak mengatakan bahwa ajaran magisterium adalah ajaran manusia. Dan jika kelak tugas pengajaran iman dipercayakan kepada kita, kita dengan rendah hati mengacu kepada ajaran magisterium. 5. Berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan iman. Tidak mudah berpindah keyakinan, namun sebaliknya, bersedia menjadi saksi iman dan mewartakannya sampai akhir hidup kita. Dengan demikian, berdasarkan 3 langkah utama ini, hal yang perlu kita sadari secara sungguh-sungguh ialah Kristen sejati ialah di mana seorang manusia dapat hidup layaknya Kristus itu sendiri. Hal mana dibuktikan secara real dengan menjadi anggota dari gereja Katolik semata yang ditandai dengan sikap ketaatan iman pada seluruh kebenaran yang diwahyukan di dalamnya. Mari kembangkan terus sikap ketaatan kita pada Bunda Gereja, bersedia salati dan senafas dengan gereja, karena hanya dengan selaras bersama gereja kita bisa selamat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.